Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mersartika dengan NPM 2275564 kelas 5B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu akuntansi pendapatan dan piutang. Pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya adalah klasifikasi pendapatan daerah. Pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua itu pendapatan transfer. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang dapat dilihat dari laporan keuangan daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah klasifikasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Lampung tahun 2021-2022, di mana pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Di pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya pendapatan transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana hasil bukan pajak, pendapatan dana alokasi umum, dan pendapatan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan lainnya. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi pendapatan daerah. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapat. Pengembalian yang sifatnya normal, sistematik, dan berulang atas penerimaan pendapat periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapat. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya adalah klasifikasi pendapatan laporan operasional, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang pertama ada pendapatan pajak laporan operasional, yang kedua ada pendapatan bukan pajak laporan operasional, yang ketiga ada pendapatan hibah laporan operasional, dan yang keempat adalah pendapatan lainnya. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan realisasi anggaran. Pendapatan laporan operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan diperoleh sebagai imbalan atau suatu pelayanan yang tidak sesuai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan laporan operasional yang berupa hak yang diterima oleh
pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya adalah kode akun laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Di akun laporan realisasi anggaran, kode 4 adalah pendapatan LRA, kode 5 adalah belanja, kode 6 adalah transfer, kode 7 adalah pembiayaan. Selain itu, akun laporan operasional pada kode 8 adalah pendapatan laporan operasional dan kode 9 adalah beban. Selanjutnya adalah akuntansi pemerintah. Terdapat pendapatan laporan realisasi anggaran yang disajikan di laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada pendapatan laporan operasional yang disajikan di laporan operasional. Materi berikutnya adalah akuntansi piutang, yaitu hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya jenis piutang. Piutang terdiri dari piutang pendapatan dan piutang lainnya. Di piutang pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Di piutang lainnya terdapat bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya adalah pengakuan piutang. Pengakuan piutang telah diterbitkan surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan, dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya disajikan sebagai aset-aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyesuaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 2 bulan berikutnya. Aset lancar yang diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.